Kakak bercerita ya. Adik-adikku semua di sini, Bapak Ibu, saya mau bercerita bagaimana saya dengan teman melakukan perjalanan safari literasi. Tapi sebelum itu, saya akan bercerita jauh ketika saya masih kecil. Adik-adik, tadi lihat nggak tangan kakak satu? Lihat ya, tangan kakak satu ini. Jadi waktu kelas 4 SD, saya jatuh dari pohon. Waktu itu di Kota Serang ada perayaan Hari Angkatan Bersenjata, Pak dan Ramil. Ada banyak tentara terjun dari pesawat terbang. Jadi waktu kakak kecil sedang perang-perangan, ada pesawat terbang, kakak berteriak, kapal minta duit, kapal minta duit. Siapa yang suka minta duit sama kapal? Ada nggak? Ada. Nah, melihat tentara terjun payung, ibu-ibu, kami anak kecil terinspirasi. Kami semua mencari pohon, lalu terjun dari pohon tanpa parasut. Nah, karena waktu itu juga memilih siapa yang jadi jenderalnya, siapa yang paling tinggi melompat itu jadi jenderal. Kakak paling tinggi, ada satu lagi endang. Ketika sudah di atas pohon, melihat tinggi, dorong-dorongan. Kakak terdorong, lalu jatuh dan patah tangan saya. Dibawa ke dukun, kemudian ditangani, salah penanganan. Kakak harus dipotong sama dokter tangannya sesikut. Coba pegang sikutnya. Nah, sikut segitu. Jadi kakak dipotong sesikut. Nah, yang ingin saya ceritakan, setelah diamputasi adik-adik, kakak oleh orang tua, oleh bapak dan ibu, disuruh nih berolahraga, membaca buku, dan mendengarkan dongeng sebelum tidur. Siapa yang masih diberi dongeng oleh ibunya? Ada nggak? Nggak ada ya, handphone ya. Dongengnya di YouTube. Siapa yang punya Instagram? Adik-adik punya nggak Instagram? Punya. TikTok? Punya. Ibu-ibu juga punya ya TikTok ya. Nah adik-adik, kakak setelah dipotong tangannya kelas 5 SD, kakak hanya berolahraga, membaca buku, dan mendengarkan dongeng. Tahu nggak hadiah dari Tuhan karena kakak menuruti apa yang orang tua perintahkan. Jadi adik-adik, kakak badmintonnya tangan satu. Kakak di SMP juara badmintonnya dengan yang tangan dua. SMA juga begitu. Nah, ada pertandingan orang cacat se-Indonesia, Bu, badminton. Kakak juaranya se-Indonesia. Itu tahun 85. Kakak dikirim ke Jepang. Tahu nggak Jepang? Jadi kakak dikirim ke kejuaraan Asia Pasifik. Kakak mewakili Indonesia. Jadi kakak badminton di Jepang. Jepang itu sebelah mana Soe ya? Jauh ya? Jadi kakak ke Jepang tahun 89, bertanding di Jepang dan dapat juara ke-1 se-Asia Pasifik badmintonnya. Jadi saya dari rajin berlatih olahraga, saya dapat menyumbang 5 medali emas. 5 medali emas badminton di ASEAN Para Games tahun 85 sampai 89. Jadi itu karena saya rajin berolahraga, mengikuti apa yang Bapak perintahkan. Membacanya ya. Karena kakak rajin membaca di perpustakaan adik-adik, nggak bayar loh. Jadi kalau adik-adik pengen sukses, tidak perlu pakai uang sogokan ya. Datang ke perpustakaan, membaca buku seperti yang kakak lakukan. Datang ke Taman Bacaan Masyarakat. Kakak sampai hari ini sudah menulis 126 buku. Ada yang difilmkan, ada yang disinetronkan, Bu, ada yang difilmkan. Nanti setelah Lebaran ada film saya yang baru, judulnya Balada Si Roy. Nanti di bioskop itu. Yang main Feby Restanti, Feby Bling,
Biowan, Abidar Al-Ghifari, dan Jody Pranata. Mungkin anak-anak generasi Z tahu. Nah, adik-adik, itu kakak dapat hadiah dari rajin berolahraga dan rajin membaca. Kemudian karena rajin membaca, kakak sudah ke 20 negara. Tuh. Jadi kakak diundang ke Mesir, diundang ke Jerman, ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Belu, ke Thailand, ke Myanmar, ke India, ke mana lagi? Ke Malaka. Malaka yang di Malaysia ya, bukan Malaka yang di sini. Jadi Malaka ada 2 di sini, Malaka, di sana juga Malaka. Ke Laos, pokoknya 20 negara. Nah, adik-adik, kakak punya anak 4. Istri kakak insinyur. Kakak karena rajin membaca, ada insinyur jatuh cinta sama kakak. Nah, kakak punya anak 4. Nomor 1, 2, 3, 4 senang main internet. Tapi mereka belajar bahasa asing di internet, di YouTube. Di sini ada wifi ya. Belajar bahasa asing di internet. Anak kakak yang pertama belajar bahasa Inggris dan bahasa Cina, sekarang dapat beasiswa di Cina. Yang kedua, yang kedua sekolah SD-nya karena dia belajar bahasa Arab, sekolah SD-nya kelas 5 tahun 2012 di Abu Dhabi, jauh. Abu Dhabi tahu nggak? Ya, tahu ya adik-adik ya, Abu Dhabi sebelah sana Kupang, nyebrang laut, terus jauh. Jadi anak kakak yang satu kedua karena rajin belajar bahasa asing dapat beasiswa. Jadi adik-adik kalau pengen maju nggak usah pakai uang, baca buku aja. Nanti pasti oleh Pak Camat dikasih beasiswa, nanti oleh gubernur dikasih beasiswa, nanti oleh orang Jerman, oleh orang Thailand, oleh orang Inggris, kalau bisa bahasa asing nanti dikasih beasiswa. Anak kakak yang di Arab itu, yang di Abu Dhabi, sekarang sudah kuliah, uang sakunya 20 juta. Uang sakunya itu gaji camat kalah ya. Iya, gaji Kapolsek juga gaji kita kalah Pak. Tahu Pak? Iya, itu karena membaca ibu-ibu. Jadi sekali lagi wifi di sini kalau bisa ada tutor bahasa asing. Mau bahasa Jerman, mau bahasa Inggris, karena di negara luar itu banyak beasiswa. Tinggal ditanya doang, mau kuliah di mana? Di sini di negara saya, bisa bahasa negara saya nggak? Ditanya begitu. Ya adik-adik ya, anak kakak yang nomor 3, dia kuliah di perfilman di Jogja. Nih yang keempat, siapa yang tahu K-pop BTS? Tahu nggak? Nah, anak kakak yang nomor 4 sekarang sedang belajar bahasa Korea, ingin kuliah di Korea, ingin ketemu BTS. Siapa yang mau ketemu BTS? Mau ya? Nah, jadi anak-anak sekarang memang digital, tidak bisa dipisahkan. Di sini ada budaya keluargaan, tari-tarian tadi didigitalkan, divideokan 1 menit, lalu diunggah Pak di Instagram, di Facebook, di YouTube. Ada lomba baca puisi, misalnya Herman tadi baca puisi, direkam video 1 menit, 2 menit unggah ke Facebook atau Instagram. Insana akan lebih terkenal. Dan ini kalau saya dikasih waktu seminggu aja, ini tempat ini bisa jadi festival. Nih Kak Polikarpus nanti bertanggung jawab, tempat ini bisa jadi festival literasi se-Indonesia. Nggak ada lagi nih tempat seperti ini ya. Ini menarik sekali ya. Ada apa? Ada lopo-lopo atau gazebo khas daerah sini. Jadi ibu-ibu, literasi digital bisa memindahkan dunia ke kita dan bisa memindahkan kita ke dunia luar, bukan dunia lain ya, dunia luar. Begitu. Jadi saya tanggal 31 April 2021 ditelepon sama Perpustakaan Nasional tuh adik-adik, kakak ditelepon sama RCTI, Golagong kerja ya di RCTI, kakak kerja di RCTI, nggak nyogok, dipanggil, ditelepon lagi oleh Indosiar,
Golagong kerja di Indosiar. Tahu Indosiar? Tahu RCTI ya? Lalu 31 April 2021 saya ditelepon Perpusnas. Golagong, kamu ditunjuk duta baca menggantikan Najwa Shihab. Nah, saya bilang Bu ke mereka, saya nggak mau, saya nggak sempurna. Saya tidak seganteng Tantowi Yahya. Yang pertama Tantowi Yahya, yang kedua Andi Noya. Saya pensiun dari RCTI, jadi saya rasanya nggak akan mampu lah. Apalagi saya tidak secantik Najwa Shihab. Ya, jadi saya menolak dan saya bilang saya tidak sempurna. Tapi Perpustakaan Nasional bilang begini, nanti yang menyempurnakan teman-teman kamu, Polikarpus, Gusti Rikarno, Herman, Pak Kapolsek, Ibu Duta Literasi Kabupaten apa ini? TTU itu Timur Utara. Saya tahun 87, ini adik-adik saya tahun 87 dari Kupang jalan kaki pakai truk sampai ke sini, ke Soe, ke Atambua, lalu masuk ke Timur waktu itu banyak pretelin Pak. Saya ketemu Kostrat, diangkut sama Kapolres ke Dili. Jadi saya 87 melintasi di sini. Waktu itu saya sedang riset menulis novel. Nah, jadi ketika Perpusnas bilang yang menyempurnakan nanti teman-teman semua, orang Indonesia semua, artinya saya tidak mampu sendirian meningkatkan minat baca orang Indonesia. Tapi mulai sekarang, kata Perpustakaan Nasional, semua orang Indonesia, baik pejabat, siapapun dia, ketika berpidato, tidak boleh lagi mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang rendah, budaya membacanya. Itu akan mensugesti kita menjadi bangsa yang rendah diri. Kita harus mengatakan bahwa kita adalah bangsa yang maju, bangsa yang budaya literasinya sejak zaman dulu, dari mulai raja-raja kita sudah tinggi. Persoalannya hanya pertama, akses ke perpustakaannya awalnya sulit, sekarang sedang berkembang. Perpustakaan desa mulai didatangi. Negara, pemerintah sedang membangun aktif perpustakaan desa. Dan taman-taman bacaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur dipimpin Kak Polikarpus, berdiri Kak Polikarpus. Ya, sedang tumbuh. Jadi sekali lagi kita adalah bangsa yang maju nanti. Duta bacanya sekarang bisa membuktikan bahwa dari membaca bisa menulis, dari membaca bisa sukses, punya anak-anak yang sukses, yang sehat, tidak terlibat narkoba. Nah, jadi jawaban dari susahnya buku akan dijawab oleh Polikarpus dengan program 1 juta buku untuk NTT. Tepuk tangan untuk Polikarpus.